Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama satu majelis dalam rangka mendalami kualitas kehambaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk mengabdi secara lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada al-hikam hikmah yang ke-29. Saya juduli saat merasakan karomah ada pada dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikhu Athaillah radhiyallahu anhu. Ma aradat himmatu salikin an takifa indama kushifa laha illa wa natat hawatiful haqiqah allati tatlubu amanak wa la tabarrajat dhawahirul mukawwanat illa wa natat ka haqaiquha innama nahnu fitnah fala takfur. Ma'aradat himmatu salikin, tekad seorang salik itu hendaknya antakifa tidak berhenti. Indama kusifa tatkala dibuka laha himmat illa wanadathu kecuali mengundangnya hawatiful haqiqah, suara-suara hakikat allati tatlubu amamak, yang ada di depanmu. Apa yang engkau cari ada di depanmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Setelah seseorang yang berkehendak untuk menuju Allah, untuk bisa lebih khusyuk, untuk lebih ihsan gitu. Apa yang dilakukan adalah diantaranya memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, memperbanyak puasa, membersihkan hati. Apa yang dilakukan amal ibadah itu kebiasaannya kalau memang lurus dan benar, maka hati menjadi lebih bersih. Tatkala hati menjadi lebih bersih, itu menjadi seperti cermin yang akan menangkap cahaya-cahaya di sekitar dirinya. Entah itu cahaya iman, entah itu cahaya rahasia, entah itu keistimewaan bisa menangkap apa yang menjadi tanda-tanda alam untuk masa depan. Ingat nggih Bapak Ibu, tanda-tanda alam untuk masa depan itu bukan kepastian masa depan. Sebagaimana mendung itu adalah tanda untuk hujan, tapi belum tentu selalu ada mendung, selalu ada hujan. Menangkap tanda-tanda alam apa yang terjadi di masa depan. Ingat, bukan kepastian masa depan atau takdir. Maka orang tersebut ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama, dia terpesona dengan hal-hal itu, kemudian menjadikan sebuah tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian karena
memukau, mempesona, dan dia menikmatinya. Saat seseorang ingin pergi ke Jakarta, ini lewat jalur selatan. Kalau lewat jalur selatan itu lewat Bandung, buatan ke Jakarta. Betul. Intinya mau ke Jakarta, saat di sebuah kota, katakanlah sampai kota Cirebon. Ternyata di Cirebon itu banyak sekali pemandangan indah. Bahkan dia bertemu di sana dengan temannya, teman lamanya, lalu dia menikmati itu hingga lupa bahwasannya dia itu sedang menuju Jakarta. Dan dia tinggal di Cirebon lama sekali dan dia pada akhirnya tidak sampai ke Jakarta. Tujuan setiap orang mukmin muslim yang ideal itu adalah ilaihi rojiun, kepada Allah lah kembali walaupun belum mati. Kepada Allah lah kembali walaupun belum mati. Wujudnya sering kita ucapkan dengan lillahi ta'ala. Semua dikembalikan pada Allah. Amal ibadah karena Allah. Allah semuanya. Tidak ada untuk kepentingan mencari dunia, tidak ada kepentingan untuk mencari jabatan, mencari uang, dan seterusnya. Semua adalah lillah, menuju Allah. Karena Allah. Karena dia berhenti saat dicoba dengan karunia berupa tersingkapnya hal-hal rahasia karena hatinya bersih tadi, maka dia berhenti sebagaimana dia berhenti di Cirebon, tidak melanjutkan perjalanan menuju. Saya ulang lagi, dari awal saya ulangnya karena niki menurut saya agak rumit. Setiap orang yang mendedikasikan dirinya untuk membersihkan hati menuju Allah lillahi ta'ala, kebanyakan akan tersingkap atau kusifalah, di sini kusifalah, tersingkap di hatinya menangkap sinar-sinar keimanan. Dengan sinar keimanan itu dia bisa menambah iman atau disebut nurul iman, disebut lagi yang lain nurul yakin, cahaya keyakinan. Itu pelajaran-pelajaran di sekelilingnya bisa ditangkap untuk menambah keimanan. Juga yang muncul adalah rahasia-rahasia, di antaranya rahasia tanda-tanda masa depan. Ingat, tanda-tanda masa depan bukan kepastian takdir Allah di masa depan. Karena setiap tanda itu mungkin terjadi, juga mungkin tidak. Orang-orang seperti ini pasti akan mengatakan insya Allah. Beda dengan dukun. Kalau dukun sok tahu masa depan begini, itu dukun. Kalau orang-orang yang karena bersih hatinya pasti akan mengatakan insya Allah. Itu pun tidak diumbar, apalagi dijual. Kan dukun kadang-kadang menjual itu. Siapa yang menang sepak bola nanti? Nah, ini biasanya yang nyari tahu siapa? Penjudi. Nah, kayak gitu. Siapa yang menang tim ini dengan tim ini? Nah, penjudi sok begitu. Jenengan memang orang lurus-lurus sih, nggak pernah bergaul dengan orang yang judi gitu. Itu sampai nyepi di pinggir pantai nyari jin yang mengasih kabar nanti nomor piro sing metu. Itu terjadi Pak di dunia ini. Di sekeliling kita itu terjadi. Karena jenengan itu orang masjid saja mungkin, jadi nggak tahu hal-hal seperti itu. Nah, jin itu juga ngasih tahunya ya sak-sake. Segini. Jin satu, jin kedua bilang nanti yang keluar itu 97 nomor. Yang satu bilang bukan 79 gitu. Itu jin juga seperti itu, belum tentu benar juga. Hal-hal seperti itu kadang menggoda. Sebagaimana dalam contoh saya tadi saat orang pergi ke Jakarta tujuannya tergoda di Cirebon.
maka dia tidak melanjutkan perjalanannya menuju Allah. Artinya dia berhenti di situ. Nah, itu adalah bagian dari ujian-ujian Allah. Apakah dia membersihkan hati, memperbanyak wirid, memperbanyak zikir setiap saat, setiap waktu, memperbanyak puasa, memperbanyak sholat malam. Tujuannya kepada Allah atau kepada karunia-karunia itu. Bahkan Bapak-bapak berikutnya wala tabarrajat dzawahirul mukawwanat, dan tidak bersinar lahir dari ciptaan. Lahir dan tidak bersinar dzawahirul mukawwanat, dzahiriyah dari alam ciptaan ini, illa wanadatka haqaiqatuha, kecuali hakikat dari mukawwanat, dari himmah itu memanggilmu. Ini juga yang lain Bapak Ibu. Ada kalanya orang yang mendapatkan karomah karena upaya-upaya ikhtiar pembersihan dirinya, itu dapat karomah. Contoh, karomahnya adalah uang nggak pernah berhenti, artinya rezekinya banyak. Itu ada orang-orang seperti itu Bapak. Lalu ada juga orang yang tampak keindahan alam semesta itu manut padanya. Jadi bagi dia alam semesta itu indah terus. Karena apa? Bahkan yang namanya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar singa pun tunduk pada seseorang. Ini belum pernah ketemu loh, beda dengan pawang ya. Kan ada singa tapi tunduk pada orang, tapi karena dia pawang. Ataupun di sirkus-sirkus itu bukan, jadi bertemu itu langsung tunduk. Bahkan orang itu tunduk dengan dia. Alam semesta dibilang jangan hujan, itu juga tunduk sama dia. Nah, itu biasanya disebut karomah. Itu pun ujian. Nah, saat terjadi seperti itu, himmah salik, himmah cita-cita, tekadnya itu pasti bilang, mengundang ke dia atau bilang kepada dia, innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami yang tadi itu pembukaan jiwanya mampu menangkap hal-hal rahasia maupun keistimewaan itu adalah fitnah, itu adalah ujian. Fala takfur, maka jangan engkau kufur. Kufur artinya jangan belok dari tujuan tetap menuju Allah. Itu ada potongan ayat ini ada di surat Al-Baqarah 102. Lalu pertanyaannya mungkin jenengan tanya begini. Nah, kalau belum dapat karomah, keistimewaan, apakah saya sudah berhasil dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa taala? Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, tidak selalu karomah itu muncul. Tetapi kebanyakan ya, walaupun kecil-kecil. Dan itu biasanya di antaranya gitu, tadi saya ceritakan itu. Kalau duwe karep gampang kabul dan seterusnya. Mendoakan orang juga gampang dan seterusnya. Itu semuanya adalah fitnah atau ujian. Bukan fitnah dalam pengertian jelek, tapi ujian. Niki hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah secara globalnya. Ini penjelasan dari Asy-Syarqawi yang mensyarahi atau menjelaskan. Ma'aradat himmatu salikin. Himmah atau tekad seorang penempuh jalan menuju Allah atau orang yang taqarrub kepada Allah itu tidak berkeinginan atau tidak berharap Aisyairin ilallah, maksudnya salik itu adalah orang yang berjalan menuju Allah Ta'ala, tidak berharap antakifa, untuk berhenti indama kusifalaha, tatkala dibuka bagi himmah fi asna'i suluk,
di dalam tengah-tengah perjalanan menuju Allah, minal ma'arifi, yang dibuka itu adalah dari kemakrifatan, wal asrori dan rahasia, wal anwari dan nur, bi ayyaro dalam bentuk dia melihat, annama wasala ilaihi, bahwa sesungguhnya apa yang sampai kepadanya, minal ma'rifat dari kemakrifatan, wadaukil akhwal dan rasa jiwa atau rasa kondisi batinnya, wa munazalatil maqamat dan ditempatkannya di makomat makom wal ghoyah, itu adalah sebuah tujuan akhir, wa ghoyatul kuswa, tujuan akhir, wan nihayah dan akhir, ini maksudnya tujuan akhir yang terakhir. Fataqifu himmatuhu indahu, dan dia menjadi himmanya berhenti di apa-apa yang terbuka tadi. Wa yata'asyakufu wa yata'asyaku, dan dia menjadi senang kepada hal-hal yang dibuka tadi, wa yuhibbuhu, dan dia mencintainya, au yara annama fauqahu, atau dia melihat sesuatu yang di atasnya itu a'dhamu minhu, itu lebih besar daripada tujuan wusul atau sampai kepada Allah. Jadi di dunia keterbukaan hati, terbukanya jiwa melihat banyak anugerah itu Bapak Ibu, itu indah sekali. Bahkan keindahannya itu sampai bisa nuwun sewu, orang mengatakan bisa melihat kerajaan langit, bisa melihat kerajaan bumi. Kerajaan langit, kerajaan bumi. Kerajaan bumi, kerajaan yang ada di bumi. Kerajaan langit, apa yang ada di langit. Apalagi cuma dalam tanda kutip kerajaannya Ratu Kidul, kerajaannya umpamanya kalau dekat sini itu kerajaan Diwat Galeh. Nah itu kan ada kerajaan-kerajaan kayak gitu, itu terbuka, dan itu memang kadang-kadang memukau. Bahkan orang-orang tertentu itu keinginan barang-barang halus itu ngikut karena senang menjadi, saya tak ngewangi awakmu dan yang lain-lain, saya menjadi muridmu dan seperti itu. Nah itu kemudian terasa indah dan menjadi lebih tinggi, terasa lebih tinggi, seakan-akan dia sudah diterima oleh Allah, padahal itu cuma ujian. Lakinnahu yaqna'u bidzalik, dan dia merasa menerima dengan hal-hal seperti itu. Wis trimo, artinya dia tidak lagi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tertipu. Bentuk tertipunya diantaranya adalah dia menikmati kondisi itu, dia merasa puas dengan kondisi itu, saya puas. Maka dia kemudian ya sudah, hidupnya itu senang ibadah, tetap ibadah Bapak Ibu, tapi kelasnya hanya di situ, kelasnya hanya sampai di berhenti di pemberhentian kanugrahan yang indah-indah, bahkan yang disebut aroma, tidak menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada orang-orang yang pada waktu dia melihat keindahan itu, coro gampangane kepingin opo keturutan, itu malah dia pergi Bapak. Saya opo keturutan iso sugih, malah dia pergi dari itu. Ini cobaan saya. Maka dia pergi. Dia tidak perlu kaya, tapi dia tetap berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Podo-podoe karo kanca-kancane lah, tidak menonjol dan seterusnya. Nah, orang-orang seperti ini Bapak Ibu, itu kadang-kadang dia
malah nyamarnya menjadi orang biasa, dia biasa berteman dengan orang-orang biasa seperti orang biasa, tidak seperti kiai, tidak seperti ulama, tidak seperti ustaz. Nah, barangkali di sini ada yang nyamar, kita kan nggak tahu, ya. Dan itu sangat biasa. Umpamanya ada kiai besar ceramah, pengunjungnya banyak gitu. Bisa jadi di antara yang dibawa itu mendengarkan ada orang-orang yang nyamar seperti itu, yang sudah tidak ingin direpoti dengan gebiarnya pengikut, gebiarnya jabatan, gebiarnya harta. Saya Bapak Ibu pada waktu sekitar tahun 2000-an di sini ditemui mirip orang seperti itu di Plumbon. Itu dulu kan ada, saya ingat gitu, ini ada tempat keluar ya di situ dulu. Terus kan ada tembok. Saya di situ itu zuhur waktu itu, ingat saya itu sekitar jam 1. Itu ada orang naik pit Bapak Ibu. Orangnya tinggi, kemudian kok saya menyangka dia orang yang hebat. Nanti ceritanya begini Bapak Ibu. Saya itu ditanya, kuliah di mana Mas? Saya kuliah di UI. Dapat apa kuliah? Masa ada sih orang tanya gitu Bapak Ibu? Dapat apa kuliah? Ini pun jelas dong. Mau kuliah itu sabot oleh tugas apa ya Mas? Lek-lekan barang garap paper. Dapat apa kuliah? Waduh, saya mikir Bapak Ibu. Ini saya dapat ilmu pembelajaran karena saya kan di tarbiyah. Saya kan dapat ilmu bagaimana strategi pembelajaran dan seterusnya. Wah, dialog sampai lama. Saya juga nggak tanya Bapak itu siapa, dia kemudian. Saya itu sudah mendirikan banyak lembaga pendidikan, Mas. Sana. Kalau sudah hidup saya serahkan orang, saya pergi. Luar biasa loh Bapak Ibu. Di sini ingin jadi pesantren nggak jadi. Saya mendirikan di sana, saya taruh gitu beberapa orang gitu, saya motivasi, saya nggak hanya motivasi, saya juga bantingan modal kan seterusnya. Kalau udah jadi saya ganti ke tempat lain, bikin lagi. Begitu. Itu sampai jam 2 lebih sedikit. Habis duhur waktu itu. Habis duhur kita sholat duhur di sini sama-sama. Sudah ya Mas, saya sudah diperintah pergi lah. Sing merintah ya sopo aku. Nah, itu saya kemudian tidak terlalu banyak ambil hati memikirkan itu. Sampai kemudian saya mencoba memahami kembali Al-Hikam. Iya, orang dulu yang ketemu saya di Plumbon itu jangan-jangan orang yang seperti itu. Dia pengelana yang memang mencari orang-orang untuk didakwai dengan model dia seperti itu. Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, itu salah satu skin hidup saya di Plumbon ketemu seperti itu. Tapi skin yang lain teman-teman yang pulang-pulang bawa nisan. Ada salah seorang teman kita itu pulang-pulang di situ bawa nisan. Ustadz Munawar sudah tidak di sini waktu itu, sudah nikah. Itu pulang-pulang bawa nisan, akhirnya ditaruh di depan masjid, dibuang ya, karena kaget doh, aku kok pulang bawa nisan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, wa yara anna fihil kifayah, dan dia melihat murid itu bahwa di karunia-karunia itu dia sudah cukup. Jadi Bapak Ibu, ini memang berat sekali. Kadang-kadang begini, orang-orang yang mencoba sudah membersihkan dirinya untuk menghadap kepada Allah, saat di dunia yang dunia bukan dunia tampak seperti ini, sering ditawari berbagai macam. Contoh, dia punya keprihatinan ingin bangun pesantren, tapi nggak ada dana. Itu bisa jadi ditawari dana di dunia itu. Dan itu terjadi, tapi bukan untuk saya.
Kisahkan salah seorang senior kami itu pada waktu itu ditawari, kamu mau emas ini enggak? Katanya 1 balok itu, enggak mau. Ditawari lagi 2 balok, enggak mau. Piye nek tak bangunke musala teko emas, ngoten niku Bapak. Sampai seperti itu. Nah, kebetulan karena mbah guru saya niku keuntungannya punya guru seperti itu. Mbah guru saya nuturi itu di alam yang bukan ketok. Ya, bayangkan kayak seperti alam mimpi gitu loh. Jenengan kayak sok mimpi tuh, kadang kejadian di mimpi kan macam-macam. Itu dibengoki gini, "Weh, jangan, itu tipuan." Itu ujian, itu tipuan. Ya seperti itu. Orang itu harus selalu terus jalan menuju Allah. Di antaranya adalah tidak tidak cukup hanya dengan karunia kemuliaan dunia. Yang penting adalah kemuliaan di akhirat atau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang yang menuju Allah itu merasa cukup, fala yuraqi bihimmatihi, maka dia tidak ingin lagi untuk naik. Au yara qusura himmatihi, atau dia melihat keterbatasan himmahnya atau cita-citanya. Anir ruqi, dari meningkat lima fauqahu, ke atasnya. Illa wanadatu hawatiful haqiqah, kecuali hawatiful haqiqah atau suara hakikat itu memperingatkannya. Hawatiful haqiqah adalah ayyil hawatifu, yaitu suara allati tahtifu ala qalbihi, yang ada di dalam hatinya, min jihadil haqiqal ilahiyah, dari hakikat ilahiyah. Hakikat ilahiyah itu pasti bersuara kebenaran. Kalau bahasa yang lain, menurut saya itulah suara fitrah. Fitrah itu isinya hanya bertauhid, yaitu mengisahkan Allah. Jadi saat kita mendapatkan ujian-ujian, pasti ada di dalam diri kita itu yang mengarahkan kita pada jalan kebenaran. Itu pasti loh Bapak Ibu. Contoh nih, saat seseorang niku mau melanggar aturan Allah, pasti ada suara yang memperingatkan. Pasti kita menyebutnya nurani, hati nurani. Kita biasanya nyebutkan. Contoh nih, jangan saya lah, ada orang, contohnya ada orang yang ingin minum keras. Pasti hati nuraninya bilang, jangan. Itu dilarang. Pasti juga kalau kita itu mau membicarakan orang, ghibah, pasti di hati kecil, hati nurani itu, jangan teruskan. Itu pasti itu. Nah, itulah namanya suara-suara hakikat, hawatiful hakikat. Nah, yang lebih tinggi lagi itu adalah saat seseorang mulai, ini bukan haram, tapi karunia, berupa ya tadi itu, berupa tersingkapnya hati sehingga bisa merasakan, bisa melihat hal-hal yang tidak banyak dilihat oleh orang lain. Bahkan tanda-tanda masa depan juga ada. Hal-hal seperti itu jangan dinikmati dan jangan bangga, tapi teruslah mengabdi kepada Allah. Contoh Bapak Ibu, kalau orang itu merasa cukup dengan karomah seperti itu, maka dia berkurang ibadahnya kepada Allah. Dia menggunakan karomah-karomahnya itu diantaranya adalah untuk tampil di hadapan manusia, menjadi seorang penyembuh, menjadi seorang
sing dianggap apa niku weruh sadurunge winara. Nah, itu dinikmati gitu loh. Orang-orang yang melanjutkan itu bukannya tidak tahu hal seperti itu, tapi itu bukan menjadi sandangan dia. Ya tetap sebagai seorang biasa. Kalau memang awalnya memang kiai ya tetap kiai, awalnya ulama atau ulama. Kalau awalnya adalah seperti kita-kita di sini seorang pedagang ya tetap menjadi pedagang. Tapi bukannya tidak tahu hal-hal seperti itu. Tahu, tapi sandangan dia tidak dikenal itu seperti itu. Sandangan itu nopo ya? Dikenal, melekat pada dirinya. Wah, kayak tukang ramal, kayak tukang penyembuhan biasanya. Biasanya. Kalaupun ada orang minta, mungkin dibantu. Tetapi memang bukan itu profesinya. Oke. Rumit gitu-gitu karena itu isi hati masing-masing. Isi hati masing-masing. Ada kalanya orang itu walaupun dikenal begitu tapi juga tetap menuju Allah. Intinya adalah diri sendiri harusnya idealnya adalah tidak puas dengan itu tapi tetap berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sampai betul-betul ilaihi rojiun yang beneran terus menuju Allah sampai kemudian meninggal. Nah, orang-orang seperti itu Bapak Ibu, seperti kisah Rasulullah. Napa Rasulullah itu dalam semua fase kehidupannya seneng terus. Nuwun sewu, kalau dipandang dari sisi kemanusiaan. Rasulullah nggih pernah kesulitan. Nuwun sewu kan diceritakan dalam sebuah hadis Rasulullah sampai-sampai tidak ada makanan di pagi hari, akhirnya puasa. Purun jenengan nglakoni seperti itu. Nek karepe kan mboten purun. Tapi yang kita contohkan Rasulullah, kita teladani. Masa pas pada waktu sulit kok mengeluh. Ibarat buatan gitu. Dan selalu pasti ujian itu akan datang. Bahkan Rasulullah sudah tahu bahwasannya kalau perang Uhud itu nuruti pendapatnya para sahabat. Perang Uhud itu kan terjadi musyawarah. Dan musyawarah itu menurut para sahabat harus begini. Akhirnya Rasulullah, ya ini buat pelajaran. Ya Rasulullah paham ini. Kalau nuruti mereka para sahabat itu, ini kalah. Gitu. Tapi ya itu pelajaran yang ingin disampaikan oleh Rasulullah. Kalau di hadapan Rasulullah itu manut, semanut-manutnya apa ya. Harusnya begitu. Wa yaktamilu annal makna dan mengandung atau memuat bahwasannya makna illana dahulisanu halil haqiqah bahwasannya al haqiqah al ilahiyah itu memuat makna panggilan lisan halil haqiqat atau lisan dari hakikat allati kusifat lahu yang dibuka untuk murid atau untuk orang yang menuju Allah. Sir, teruslah berjalan. Wajib dan bersungguh-sungguhlah fisairi di dalam berjalan menuju Allah. La takif, jangan berhenti. Artinya suaranya itu di antara memperingatkannya seperti itu. Kalau bahasa kita nggak itu tadi. Kalau mau melakukan maksiat, ojo itu maksiat. Ojo itu larangannya Allah. Teruslah beribadah kepada Allah. Oke, Bapak Ibu. Contoh mungkin yang sering dialami. Saya kan sering menyampaikan begini. Bapak Ibu, kita itu beribadah ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu adalah karena Allah. Saat saya sebut kalau ingin surga berarti kan bukan lillahi ta'ala tapi di surganya Allah, gitu. Itu kan kita bisa menimbang diri kita sendiri. Saya ibadah itu benar-benar lillahi ta'ala, tidak berharap surga.
Terus yang lebih rendah, sholat duha. Kita benar-benar sholat itu untuk lillahi ta'ala atau karena rezekinya ben lancar. Kalau ben rezekinya lebih lancar, maka kita sholat duha itu bukan lillahi ta'ala, tapi rezeki lebih lancar, kan ngoten. Maka saat kita mengerti di dalam diri kita seperti itu ada dorongan. Jangan seperti itu. Beribadahlah lillahi ta'ala. Pasti ada dorongan dari hati nurani, hati kecil. Wah, masih abot ya. Kalau abot, nyuwun tolong kepada Allah atau berdoa pada Allah. Ya Allah, berikanlah saya hati yang khusyuk, berikanlah saya kemampuan, kekuatan untuk mengabdi yang betul-betul ikhlas, khalisun biwajhillah. Ikhlas murni karena Allah. Itu andalan kita, doa dan terus mencoba ikhtiar. Fa innal ladzi tatlubuhu, karena sesungguhnya apa yang engkau cari, wahwa yaitu usuluka, ya sampainya kamu ilal maula kepada Tuhan. Wa adamu rukuni qalbika illa syai'in siwahu, dan tidak adanya kecondongan hatimu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada di depan. Fala takif, dan jangan berhenti. Indama kusifalaka, di sisi apa yang dibuka untukmu. Yang dibuka itu sumber rezeki, yang dibuka itu pengetahuan yang sering disebut orang-orang zaman anak-anak muda, ilmu laduni. Oleh ilmu laduni, oleh rezeki buka selorokan mesti ono duit. Jangan berhenti di situ, itu ujian. Atau saat ada orang sakit, ngomong dikai banyu pasti sembuh. Jangan seperti itu. Jangan berhenti di situ. Ada orang Bapak Ibu yang kalau dia itu merasakan alam ini, arep ono wong ninggal. Niku nggih enten sing ngoten itu keistimewaan. Nah, kalau kemudian salah satu dia tidak kuat menerima ujian, itu diantaranya adalah diceritake. Gaya. Atau harap ono ninggal ini. Nah, biar napa kok cerita-cerita begitu. Orang lain tahu keistimewaan dia. Lah niku berarti belum lulus. Belum lulus niku. Nah, Bapak Ibu, untungnya gitu, setiap perjalanan kita menuju Allah, kita niku boleh berputar berulang. Gagal diulang niku kato, ngoten lho. Nah, wingi gagal lho, diulang lagi ya. Aku wingi kok cerita ya. Pokoknya di masa depan aku nggak bakalan cerita. Nah, gitu. Masa depan kalau umpamanya saya kesulitan, ya wis ikhtiar sebagaimana manusia biasa. Tidak kemudian ngetok ke karomah duitnya langsung oleh gitu. Ya, berikhtiar seperti manusia biasa. Karena tuntutannya begitu yang lebih baik Bapak Ibu. Bukannya kemudian makhluk oleh langsung duit itu kemudian istimewa. Yang lebih istimewa adalah sudah punya yang seperti itu, tapi berproses sebagaimana manusia biasa. Jenengan Bapak Ibu kalau dirasa-rasakan ya, Rasulullah itu kan sudah pernah Isra Mi'raj, gitu? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mengapa kalau pas hijrah kok nggak begitu? Hijrah dari Mekah ke Madinah kok nggak begitu? Makceling. Tapi harus menyiapkan untanya pilih yang bagus, untanya dititipkan kepada orang agar dirawat, kemudian meminta sahabat Ali yang masih kecil waktu itu, remaja, untuk menyamar di atas pembaringan Nabi ini nggih. Niku kan ikhtiar, strategi dan seterusnya. Padahal Rasulullah sudah Isra Mi'raj saja dari Mekah ke Palestina semalam nggak capek. Mengapa kok hijrah nggak begitu?
Itulah Rasulullah sudah punya sesuatu yang luar biasa. Minta kepada Allah apapun dikasih. Tapi ya bertindak sebagaimana manusia biasa. Nah, apa maneh sing umpamanya orang yang baru berjalan menuju Allah belum punya karunia seperti itu malah ngaku-ngaku, malah belum dapat apa-apa sudah ngaku-ngaku punya seperti itu, maka dia belum lulus sama sekali, belum diuji nih, udah. Nah itu banyak Bapak Ibu. Orang yang ngaku ke saya sudah bertemu malaikat Jibril, saya menambani malaikat Jibril, pernah Bapak Ibu. Tidak hanya bertemu malaikat, saya nambani malaikat itu ngeten ya orang ngaku kepada saya. Itu hanya tipuan-tipuan, tipuan-tipuan yang terbuka mata hatinya melihat hal-hal seperti itu disangka malaikat. Padahal ya hanya jin-jin. Wala tabarrojat, titik sampai segini. Jadi separuh awal hikmah ini Bapak Ibu itu adalah terkait keistimewaan atau karomah-karomah yang terbukanya mata hati. Ini separuh ini sampai sini sampai amamakanku itu karomah keistimewaan terkait terbukanya mata hati. Nah, yang wala tabarrojat ini terkait keistimewaan alam semesta yang manut pada dia. Sampai-sampai karena manutnya bumi itu bisa diminta untuk membantu dia mempercepat perjalanannya yang disebut sebagai toyul ardi atau ilmu lembit bumi kan itu. Terus ada juga air niku manut. Kalau dengan Nabi Musa manutnya itu kan sampai terbelah lautan. Nah, kalau dia bisa manut berjalan di atas air. Nah, kalau kita kan enak naik perahu malah nyaman gitu. Naik kapal malah nyaman, apalagi ferry. Tidak harus masuk angin jalan di atas air nanti. Ya, Bapak Ibu itu keistimewaan yang kalau di sini nanti ada di yang kedua ini. Besok minggu depan kita akan jelaskan yang lebih detail lagi tentang. Nah kalau yang ini tentang terbukanya orang bilang ini seperti indigo nih loh Bapak Ibu. Ya seperti mirip itu tapi bukan sama persis. Tahu apa-apa. Oh kayak kok ono jaran nang ngarep kae nunggu sapa ya. Padahal gak ono apa-apa. Ya itu mengejaran yang dari alam gaib kayak seperti itu. Oh dari sini berarti ono wong sing dikawal. Tapi sing dikawal kadang dia mboten ngerti. Ada loh Bapak Ibu orang-orang yang dikawal hal-hal seperti itu tapi nggak ngerti. Mengapa kok dia dikawal seperti itu? Ya jangan-jangan itu ingon-ingon dalam tanda kutip ingon-ingon yang baik di sini yang mengikuti dia terus. Oke, Bapak Ibu, untuk malam hari ini cukup seperti itu dulu. Besok minggu depan kita akan bahas yang wala tabarrojat dzawahirul mukawwanat illa wa natat ka haqaiquha innama nahnu fitnah fala takfur. Untuk malam hari ini mari kita akhiri bersama-sama dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwartal arda bi nuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma atitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana fi qutubil arifin. Allahumma rizqna ilman nabiyyin wa fathal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ
ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun dan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum